Selamat pagi Pak Edo, perkenalkan nama saya Felicia Cisda Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks dan contoh-contohnya. Jenis matriks dibagi menjadi 10. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris atau matriks yang berordo 1 kali n dengan n lebih besar dari 1. Untuk contohnya akan saya perlihatkan di video sebelah sini. Itu A sama dengan kurung kurawal min 3 koma min 2 dan 4. Yang kedua ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom atau matriks yang berordo n kali 1 dengan n lebih besar dari 1. Misalkan B itu sama dengan kurung min 1, 3, dan 6. Yang ketiga, matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom atau matriks yang berordo n kali n, atau sering disebut berordo n. Dan dalam suatu matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen A11 dengan elemen ANN disebut diagonal utama, sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen AN1 dengan elemen A1N disebut diagonal samping. Jumlah dari elemen-elemen pada diagonal utama disebut trace. Untuk contoh matriks persegi, C sama dengan 3, 7, 9, 5, 4, 1, 7, 8, 2. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Untuk matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Ya, matriks segitiga bawah terlebih dahulu. Contohnya L itu sama dengan 2, 3, 5, 1, 4, sini ada 6, sini 0, 0, 0. Jadi maksud matriks segitiga bawah itu yang bagian sini, karena ini membentuk segitiga. Selanjutnya untuk matriks segitiga atas, U sama dengan 3 min 1, 2, 5, 6, 4, 0, 0, 0. Ini segitiga, ini
Yang kelima, matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Matriks diagonal itu D sama dengan min 2 0 0 0 1 0 0 0 3. Jadi di bagian ada segitiga bawah sama segitiga atas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Lanjut. Matriks identitas. Untuk matriks identitas, contohnya I dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1 bikin sini. Lalu ada matriks tegak, merupakan matriks dengan banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom. E sama dengan 3 min 4 3 min 2 5 7. Matriks datar merupakan matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. F sama dengan 1 4 5 6 3 7 9 8. Selanjutnya ada matriks simetris, merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris kolom I ke kolom ke J sama dengan elemen pada baris ke J kolom ke I. Misalkan S itu sama dengan 3 2 5 2 0 min 4 5 min 4 3. Dan yang terakhir ada matriks 0, merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi O itu sama dengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Dan untuk contoh transpose, lalu saya akan menjelaskan tentang transpose. Transpose matriks. Transpose suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A transpose. Dan contoh-contohnya akan saya tulis di sebelah sini. Dan untuk kesamaan matriks, dua matriks A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama. Jadi, matriks A dan B dapat dikatakan sama jika kedua matriks berordo sama, misal ordo 2 kali 2. Matriks A 2 kali 2, ordonya 2 kali 2, dan matriks B dengan ordo 2 kali 2. Itu maka matriks A itu sama dengan matriks B. Contohnya akan saya tulis di sebelah. Apa meneh ki anjir? Nanti be. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Di dalam penjumlahan matriks itu terdapat 4 sifat. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A atau bersifat komutatif. Yang kedua, A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C kurung tutup atau yang bernama sifat asosiatif. Yang ketiga, A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Dengan A adalah matriks 0. Dan yang terakhir,
A plus dalam kurung min A kurung tutup sama dengan O, dengan min A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Untuk perkalian itu terdapat dua jenis. Yang pertama, perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Misal, P dan Q adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks berordo M dan M kali N. Maka perkalian bilangan real dengan matriks memenuhi sifat sebagai berikut. 1. Dalam kurung P plus Q kurung tutup kali A sama dengan P kali A tambah Q kali A. Yang kedua, P dalam kurung A plus B kurung tutup sama dengan P kali A dan plus P kali B. Yang ketiga, P dalam kurung Q A kurung tutup sama dengan P kali Q kurung tutup kali A. Yang keempat, 1A itu sama dengan A. Dan yang terakhir, nomor 5, min 1A sama dengan min A. Lalu ada perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks didefinisikan bahwa jika A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P, hasil kali A, B adalah matriks C berordo M kali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J ditulis CIJ. Diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Lalu ada sifat-sifat perkalian matriks. 1. AB itu tidak sama dengan B kali A atau tidak bersifat komutatif. Yang kedua, AB kali C sama dengan A kali BC atau sifatnya asosiatif. Yang ketiga, A kali B plus C sama dengan AB plus AC atau sifat distributif kiri. Yang keempat, B plus C kali A itu sama dengan BA plus CA atau sifat distributif kanan. Jadi hampir sama dengan sifat distributif kiri. Lalu yang kelima, IA sama dengan AI atau A atau sama dengan A. Dan yang terakhir, nomor 6, jika A transport dan B transpose adalah transpose dari matriks A dan matriks B. Jadi A B transpose itu sama dengan B transpose A kali A transpose. Lalu ada perpangkatan dalam matriks persegi. Misal ada A itu matriks persegi berordo N kali N, maka A pangkat 2 itu sama dengan A kali A pangkat 3 atau A kubik itu sama dengan A kali A kali A, atau A pangkat 2 kali A, atau A pangkat A kali A pangkat 2 sama saja. Lalu A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 3 kali 4 dan seterusnya. Dengan N lebih besar dari 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Contohnya, jadi A dulu. Misal A itu 3, 1, 2, 7, 9, 8. Ditranspos akan menjadi 3, 1, 2, 7, 9, 8. Kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Selanjutnya, untuk contoh penjumlahan matriks. Misal A itu 1, 3,
5 2 6 3 ditambah yang B itu 2 4 7 3 1 3. Caranya mudah banget, jadi tinggal ini tambah ini, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 4 itu 7, lalu 6 tambah 1 itu 7, 5 tambah 7 itu 12, 3 tambah 3 itu 6. Ini untuk penjumlahan matriks. Selanjutnya untuk pengurangan matriks, ini gampang juga, sama. Misal A itu kita pakai ordo 22 aja, 2 3 1 2 3 1 2. Terus B nya itu 6 5 7 6 5 7 9. Jadi ditanya B kurang A berapa, gampang banget. Jadi 6 kurangi 2 4, 5 kurangi 3 2, 7 kurangi 1 6, 9 kurangi 2 itu 7. Selanjutnya perkalian 2 matriks. Pokoknya soal perkalian aja. Misal A itu 2 6 8 5 gitu. Terus dikali B sama dengan 2 5 9 7. Tanya A kali B, gampang banget. Jadi tinggal 2 kali 2 itu 4 ya, 2 kali 2 4, ditambah yang bawah 6 kali 2 itu 12, terus 5 kali 5 itu 25, 8 kali 5 itu 40. Selanjutnya 2 kali 9 itu 18, 6 kali 9 itu 54 ya, 5 kali 7 itu 35, 8 kali 7 itu 56. Ini ditambah, jadi hasilnya itu akan 4 tambah 25 29, 12 tambah 40 52, 54 tambah 56 yaitu 110, 18 tambah 35 yaitu 3 5 3. Bentar. Ya benar, 53. Sekian dari saya, terima kasih.